Shalom Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari Bapak Ibu kita tundukkan hati kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Bapak buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan pada kami. Engkau memberikan kami kesehatan atas kehidupan Tuhan. Bapak, pada saat ini Tuhan kami siapkan hati kami dan masuk pribadi Tuhan. Kami siap menghampiri Engkau Bapak melalui ibadah kami Tuhan. Kami percaya Bapak dimanapun saat ini kami berada Tuhan, Engkau tetap berada dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai ke akhirnya. Kami percaya Tuhan, namun pun muliakan Bapak dan nama sukacitakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya Bapak, banyak Engkau Tuhan kami dan Engkau sahabat kami Bapak. Di saat situasi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sudah teruskan kami Bapak, agar kami layak mengambil Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Ooh.
Kami bersyukur Bapa, kesalahan-kesalahan ini Tuhan, apapun keadaan kami Bapa, satu sekali Tuhan, Engkau tetap selalu berada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Bapa, Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Kami percaya Bapa, ibadah kami akan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Bapa, memulai ibadah kami Tuhan, bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Berpuji Tuhan dan berkati Tuhan Yesus. Kita percaya pada saat hari ini ada nuansa, ada kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita lebih jauh lagi, mari kita bersama-sama membaca Credo GBI Garuda Jaya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kami percaya dalam mengucap syukur ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang berkenan dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus adalah kami yang kudus, maka kami anak-anaknya harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Bapa telah memberikan layanan atau karunia pada kami sesuai kehendaknya yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri sebagai wujud perawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan yang sangat besar. Baik Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian sebab Tuhan kita yang terbesar. Haleluya.
siapkan hati kita, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini Bapa. Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, pada hari ini Bapa, kami mau dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, firman-Mu menjadi ladang kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi teladan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman Tuhan Tuhan. Kiranya Engkau pakai berlebihan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan,
firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dan biarlah kiranya Tuhan pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan isi hati-Mu, sapa kami, tegur kami, perbaharui kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Sebab itu kami membutuhkannya Tuhan, agar kami melaksanakan hidup ini berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak. Kami siap menyambut sabda-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita kalau minggu ini kita kembali dapat berjumpa secara virtual dan kita dapat memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kalau pagi hari ini kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 9. Kita ingin belajar tentang persembahan yang benar dan berkenan. Persembahan yang benar dan berkenan. Mari kita baca di dalam kitab Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saya ulangi sekali lagi. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, "Adik, marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini mungkin tidak asing bagi kita semua. Kita sudah tahu kisah Kain dan Habel, di mana Habel dibunuh oleh Kain hanya karena persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Hati Kain menjadi panas, dia muram, dan bahkan dia membunuh adiknya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah katakan kita ingin belajar tentang persembahan yang benar dan berkenan. Karena di dalam peristiwa ini kita tahu bagaimana persembahan Habel dikenang atau diindahkan oleh Tuhan, sementara persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Berbagai pertanyaan ada di dalam pikiran kita, mengapa Tuhan menolak atau tidak mengindahkan persembahan Kain sementara persembahan Habel dikenang atau diindahkan, ya, dipandang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita berpikir secara logika, ya wajarlah kalau orang ditolak menjadi kecewa, ya kan? Timbul marah, timbul emosi, ya. Tapi kita ingin belajar di sini tentang persembahan. Ada berbagai hal yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan mengenai persembahan yang berkenan dan benar.
Dalam kitab ini, dalam kitab Kejadian ini, dalam peristiwa Kain dan Habel yang sedang memberikan persembahan, kita tahu bahwa persembahan itu adalah baik. Ya, kenapa dikatakan baik? Karena ada sebuah kerinduan di sana. Kain dan Habel ingin menyenangkan hati Tuhan. Kain dan Habel ingin berjumpa dengan Tuhan, memberikan persembahan. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, dikisahkan hanya di sana bahwa Hawa dan Adam melahirkan Kain dan Habel. Lalu juga diceritakan ya, selanjutnya ada tindakan persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Tidak diceritakan di sana asal usul dari bagaimana mereka melakukan persembahan atau diajarkan melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Tapi yang kita tahu dari kisah ini dinyatakan ya di dalam ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya ada jeda waktu di dalam pertumbuhan mereka, sehingga dalam masa dewasanya mereka mempersembahkan sesuatu, datang kepada Tuhan, menyembah Allah yang diagungkan olehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hal ini, bahwa persembahan, korban syukur adalah suatu cara di mana seseorang ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin berjumpa dengan Allah, ingin melakukan sebuah relasi kepada Allah. Ya. Maka tadi saya katakan pembelajaran yang pertama bahwa memberikan persembahan itu baik. Karena dijelaskan di ayat 7, dalam pasal ini dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika kau berbuat baik? Dengan kata lain, Allah sudah menyatakan bahwa yang diberikan oleh Kain, yang dipersembahkan oleh Kain itu baik adanya. Namun memang pertanyaan, kenapa tidak diindahkan? Kenapa tidak diterima? Kain saat itu hatinya panas, diceritakan di dalam kisah ini, di mana di dalam ayat 6 jelas dinyatakan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Setelah ayat sebelumnya dijelaskan bahwa persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kita tahu bahwa dalam peristiwa ini bahwa Tuhan melakukan tindakan di atas kedaulatannya. Namun demikian, kita juga tahu bahwa persembahan itu baik dan sebagai langkah kita berelasi dengan Allah. Di dalam kita menyembah Tuhan, ada sesuatu yang harus kita persembahkan. Ada korban syukur yang harus kita bawa. Dan itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, pembelajaran yang kedua yang kita dapat pelajari, bahwa baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik, saudara. Kalau persembahan yang diberikan oleh Kain itu pasti baik, karena dari hasil tanahnya dia berikan. Tapi kalau kita lihat dalam peristiwa ini, meskipun tidak kita dapati kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, mungkin saja ada kriteria yang tidak benar. Makanya baik belum tentu benar. Benar pasti baik. Pembelajaran yang ketiga kita dapati bahwa persembahan yang benar memiliki kriteria. Ada kriteria
khusus. Tidak dijelaskan di tempat ini di dalam pembacaan tadi bahwa kriteria-kriteria apa. Tapi yang pasti Tuhan tidak mengindahkan apa yang Kain persembahkan. Tapi Tuhan mengindahkan apa yang Habel persembahkan. Ternyata kalau kita baca di dalam kitab-kitab lain tentang aturan-aturan persembahan, ada sebuah aturan-aturan yang jelas. Ada kriteria-kriteria khusus di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika kita ingin menghampiri tatanya, ada kriteria-kriteria khusus, ada aturan-aturan khusus. Oleh karena itu kita sadar bahwa di dalam kita memberikan persembahan, kita harus memiliki kriteria atau yang mengikuti aturan. Dan harus dengan hati yang tulus ikhlas. Mungkin kita bertanya, apakah Kain tidak tulus ikhlas? Sementara Habel tulus ikhlas. Kalau kita baca sejenak memang tidak kita bisa lihat, tapi banyak penafsir mengatakan bahwa Kain tidak tulus ikhlas karena hatinya panas. Ya. Tapi kalau kita pikirkan lagi, dia muram, dia hatinya panas, mungkin karena ditolak. Tapi Tuhan tahu ketika Kain memberikan korban persembahan yang tidak diindahkan, kalau hatinya panas, ya, wajar kan kalau orang ditolak kadang-kala kecewa gitu ya kan. Namun Tuhan sudah ingatkan, mengapa kamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Dia sudah berbuat baik, sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan sesungguhnya sudah memahami apa yang dia persembahkan. Tapi ingat, ada aturan, ada kriteria. Jadi kita tahu bahwa persembahan itu memiliki kriteria. Persembahan yang benar itu memiliki kriteria. Apa kriterianya? Harus sesuai dengan aturan dan harus dengan hati yang tulus ikhlas. Kita harus ikuti aturan yang ada. Apa itu aturan-aturannya? Nanti kita akan pelajari, kita lihat. Namun juga yang pasti bahwa di dalam kita memberikan persembahan, aturan itu adalah sebuah kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Allah yang mengaturnya. Dan di dalam kita beribadah, bergereja pun kita sudah diatur, ada aturan bahwa kita harus mempersembahkan sesuatu, membawa korban syukur. Nah, dari pembacaan ini kita dapat 4 pembelajaran bahwa memberi persembahan itu baik belum tentu benar ya. Dan persembahan yang benar itu memiliki kriteria. Kriterianya apa? Harus sesuai dengan aturan. Harus tulus ikhlas. Dan kriteria dari Allah itu sebuah kedaulatan Allah, nggak bisa diganggu gugat. Ya. Nah, kita ingin belajar sesuai aturan yang seperti apa yang dibuat. Kalau kita baca di dalam Imamat 27 ayat 26 dan juga kita baca di dalam Amsal 3 ayat 9, Hosea 9 ayat 10, ya. Kita bisa tahu di sana bahwa ada kriteria-kriteria khusus, yaitu mempersembahkan itu yang harus dipersembahkan adalah anak sulung. Yang harus diberikan kepada Allah itu yang sulung, yang terbaik, yang benar, ya, yang benar adalah harus mempersembahkan yang sulung. Dengan jelas dinyatakan di dalam kisah ini di mana Habel mempersembahkan korban yang sulung. Saya bacakan, saya ulangi. Setelah beberapa
waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung kambing dombanya. Jadi jelas, kenapa sih persembahan Habel diterima, berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia mengikuti aturan. Dan tadi saya sudah katakan di dalam Imamat 27 ayat 26 itu dijelaskan untuk memberikan korban ya harus sesuai dengan aturan Tuhan. Dan di sana kalau kita baca, saya bacakan saja di dalam Imamat 27 ayat 26 yang berbunyi demikian, akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Habel memberikan yang menjadi milik Tuhan. Makanya dia mendapatkan suatu perkenanan daripada Allah sendiri, daripada Tuhan. Jadi aturan, kriteria yang diberikan oleh Tuhan diikuti oleh Habel. Maka persembahannya dikenan. Oleh karena itu kita harus sadar apa yang menjadi milik Tuhan yang harus kita kembalikan, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus ikuti aturan. Dan di dalam kita beribadah kita punya aturan. Bukan sekedar datang bergereja, tapi harus ada korban syukur yang harus kita bawa. Dan hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kurang memperhatikan bagaimana dia harus mempersembahkan di dalam beribadah. Meskipun harus dia beri secara virtual, gereja-gereja mempersiapkan untuk umatnya memberikan persembahan yang memang sudah menjadi sebuah aturan para gereja untuk memanage keuangan itu, untuk maintenance, untuk urus gereja. Tapi kembali kepada konteks ini harus sesuai dengan aturan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh melawan aturan yang ada. Kita ikuti aturan sebaik mungkin. Tapi bukan harus dengan keterpaksaan. Harus dengan tulus ikhlas. Ya kita harus melaksanakan aturan sebagai ketaatan, sebagai kesetiaan kita. Bukan karena sekedar ya saya wajib ya bayar kolekte, mempersembahkan ini dan itu, tapi sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita melaksanakan aturan bukan karena sekedar kewajiban kita, tapi kita ingin belajar taat dan setia. Hari-hari ini kita bisa melihat kesetiaan anak-anak Tuhan, loyalitasnya terhadap dia bergereja, loyalitasnya dapat terlihat di dalam situasi dan kondisi seperti ini, saudara. Siapa yang mempunyai komitmen di sebuah gereja, dia pasti akan setia dan taat dengan aturan yang ada di mana dia bergereja. Tidak sekedar dia comot sana, comot sini. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini di mana saja orang mau beribadah, mau ikut di mana, ya pendeta-pendeta harus terima dengan lapang dada. Umat mau beribadah di mana saja, tapi juga umat harus mengerti ada sebuah aturan. Dia mau berkomitmen di gereja mana. Jangan menuntut ketika hal-hal yang dia butuhkan dilakukan oleh gereja,
sementara dia tidak memiliki loyalitas, tidak mau memberikan kontribusi. Karena di dalam sebuah gereja memiliki aturannya masing-masing. Tadi saya sudah katakan, pendeta harus lapang dada di mana mau dia beribadah. Tapi juga jemaat harus mengerti dia mau berkomitmen di mana. Dan ketaatan dan kesetiaannya bisa ditunjukkan dengan loyalitasnya memberikan persembahan. Tidak dipaksa dengan nominal berapa banyak, tapi hanya dengan ketulusan dan keikhlasan. Saat ini saya coba memperhatikan dari sekian banyak jemaat yang beribadah, kehitung dengan jari yang memberikan persembahan secara virtual. Saya menyadari mungkin untuk kolekte transfer terlalu besar, ya minimal 20.000, tapi sudah dibuatkan QR yang bisa dengan minimal 5.000 rupiah. Namun itu pun sekarang tidak direspon dengan baik. Kita memahami keberadaan jemaat, bukan menuntut, tapi ini sebagai pengajaran bagaimana ketika kita rindu datang kepada Tuhan, kita harus memberikan korban syukur, harus memberikan persembahan. Seperti Kain dan Habel, dia datang kepada Tuhan, dia ingin membangun sebuah relasi, dia memberikan persembahan. Kalau kita benar-benar ingin membangun sebuah relasi, kita harus mempersembahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita mau mengikuti apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa persembahan yang hidup adalah di dalam kita mempersembahkan tubuh kita ini, kehidupan kita ini, untuk yang kecil saja, saudara. Hari-hari ini kita bisa lihat kesetiaan dan ketaatan sudah menyusul. Di mana umat dia harus bergereja, harus taat dan setia terhadap gerejanya, loyal di mana dia bergereja. Untuk kolekte saja, saudara, ya, tidak diperhatikan. Mari kita belajar mengikuti aturan sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kita. Karena di dalam Lukas 16 ayat 10, Lukas 16 ayat 10 demikian berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Maksudnya apa di dalam konteks ini? Ini tentang uang. Uang itu perkara kecil, namun seringkali kita besar-besarkan. Oh, saya tidak punya uang, kondisi sulit seperti ini, nggak perlu saya kolekte, nggak perlu saya memberikan korban syukur. Namun kita harus sadari, kesetiaan kita diukur dari hal-hal kecil, ketaatan kita diukur dari hal-hal kecil. Bukan sekedar jemaat saja, saudara, pengerja. Maaf saya katakan, pengerja. Sejak masa pandemi ada yang nggak kolekte, saudara. Anda bayang, di mana kesetiaannya, di mana nilai dia melayani di hadapan Tuhan. Saya mengatakan di tempat ini, saudara, mari kita belajar setia dengan perkara kecil. Mari kita belajar taat. Kita ikuti aturan yang ada. Dan kita juga mau belajar bahwa persembahan yang kita berikan itu tulus ikhlas. Kalau saya korbankan ini, jangan nanti Anda lakukannya karena terpaksa. Pak Pendeta tegur saya nggak kolekte, tidak mempersembahkan. Mungkin juga komplain, Pak Pendeta nggak tahu saya nggak punya duit. Saya yakin Bapak Ibu
saudara sekalian, kita masih bisa makan, bisa minum, bisa jajan. Tapi seharusnya juga kita di dalam kita beribadah harus ada korban syukur yang kita persembahkan. Namun bukan karena paksaan. Kita harus lakukan dengan hati yang tulus ikhlas. Memiliki niatan yang murni untuk Allah saja, bukan untuk sombong-sombong. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, bukan saya sombong-sombongan, saya mampu kan untuk kolekta. Ya memang bukan sekedar mampu, tapi sekedar kewajiban bukan. Tapi sebagai wujud kesetiaan saya ingin mempersembahkan bagian yang memang harus saya lakukan di dalam beribadah. Untuk saya berelasi dengan Tuhan. Mari kita mempersembahkan dengan hati yang tulus. Kita juga diajarkan di dalam Matius 6 ayat 1 dan 4, ketika kita memberikan korban persembahan dengan tangan kanan, tangan kiri, kita tidak tahu. Yang memberi pengertian bukan berarti ketika kita persembahan ini nggak tahu tuh, namanya satu dulu pasti tahu. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk cari pujian, tapi kita memberikannya hanya untuk bagi kemuliaan Tuhan. Dan memang ini bagian yang harus saya persembahkan sebagai milik Tuhan. Kita sudah diberkati, kita sudah dipelihara. Perhatikan di dalam Kejadian 4 ayat 5, di mana ketika Kain mempersembahkan, saya bacakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya murah. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu murah? Banyak penafsir mengatakan dia nggak tulus mempersembahkannya. Kalau tadi saya katakan tidak sesuai dengan aturan, tapi kan sulit yang namanya petani. Apakah yang baru tumbuh yang harus dipersembahkan? Tapi yang pasti diceritakan di tempat ini, di dalam Alkitab ini dikatakan, ya, hati Kain itu panas. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kalau orang muram itu pasti tertunduk. Dan kalau orang tertunduk ada ketidakjujuran di dalam dirinya, ada yang disembunyikan di dalam hatinya. Kain bukannya murah. Dia menundukkan diri atau menundukkan mukanya, menundukkan wajahnya, yang memperlihatkan ada yang disembunyikan di hatinya. Dijelaskan hatinya panas. Ada sesuatu yang disembunyikan. Makanya dikatakan pemberiannya tidak tulus ikhlas. Tapi kita mau belajar mempersembahkan dengan tulus ikhlas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mempersembahkan sesuatu kepada gereja, kita pikir-pikir nanti pendetanya kaya, nanti digunakan tidak dengan benar, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita mau belajar, ketika kita mempersembahkan sesuatu, kita berikan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kalau mereka menggunakan, andai kata pendeta menggunakannya tidak benar, itu urusan pendeta dengan Tuhan dan akan dapat hukumannya. Dan kita mempersembahkan sesuatu sebagai kita sedang membina relasi dengan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu kita harus lakukannya bahwa kita ini hanya untuk Tuhan dengan tulus ikhlas. Soal digunakannya untuk apa? Yang melakukan serong atau melakukan ketidakbenaran itu urusannya dengan Tuhan. Tuhan pasti menghukumnya. Kita tidak pedulikan, tapi sebagian dari kita yang harus kita lakukan adalah diri kita untuk berelasi dengan Tuhan, untuk mempersembahkan dengan hati yang tulus ikhlas. Oleh karena itu kita juga harus mengerti bahwa motivasi-motivasi yang kita berikan ini ya, bertujuan bahwa kita ini ingin bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita ingin mempersembahkan sesuatu, motivasi kita ingin bersekutu dengan Tuhan.
Kain dan Habel ketika dia mempersembahkan korban, dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Dia ingin membangun relasi dengan Tuhan. Bukan sebagai kewajiban dia, tapi sebagai kerinduan untuk berelasi dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita memberikan persembahan, jangan kita lakukan hanya karena kewajiban. Kalau kita lakukan hanya karena kewajiban, kita akan menuntut hak-hak kita. Kalau kita sebagai umat Tuhan memberi persembahan, kolekte dan apapun juga perpuluhan dan sebagainya, kalau kita lakukan untuk sebagai kewajiban, sebagai hal-hal yang harus dilakukan, maka ada tuntutan-tuntutan. Karena tentang kewajiban ada hak. Tapi di dalam kita memberikan persembahan yang benar dan berkenan, motivasi kita ingin bersekutu dengan Tuhan yang dilandasi oleh karena kerinduan. Saya katakan oleh karena kerinduan, bukan karena kewajiban. Andai kata kita kolekte hanya karena kewajiban, maka kita akan menuntut saudara berkat-berkat dari Tuhan, hak-hak kita, padahal kita sudah diberkati terlebih dahulu. Kalau kita mempersembahkan perpuluhan, kita menuntut hak kita diberkati, padahal kita sudah diberkati lebih dahulu. Seharusnya sebagai kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan. Mari kita belajar apa yang kita persembahkan untuk motivasi yang keluar dari diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melakukan relasi dengan Tuhan. Berbeda dengan rindu, saudara. Berbeda dengan rindu. Kalau rindu, saudara, adalah suatu tindakan seseorang untuk bertemu, tindakan seseorang untuk berjumpa, tindakan seseorang untuk berelasi. Dan rindu juga didasari oleh karena apa? Karena kita suka, senang, saudara. Mari dalam kita memberikan persembahan, kita memberikannya dengan kerinduan kita, bukan karena kewajiban, tapi kita mempersembahkannya karena kerinduan kita untuk berelasi dengan Tuhan. Karena kalau kewajiban kita menuntut, maaf Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa orang-orang di dalam kegiatan organisasi ketika diwajibkan, wah dia mau memberi saudara. Kenapa? Dia akan tuntut hak-haknya. Maaf, saya punya kawan pendeta dari Medan. Dia berkata, jangan mengajarkan umat untuk melakukan iuran di gereja sebagai kewajiban, karena akan banyak tuntutan-tuntutan. Saya tanya, bukankah itu baik untuk mendirikan sebuah organisasi? Dia jelaskan kepada saya, kamu tahu kalau di dalam perkumpulan orang Medan, kenapa mereka bela-bela habis-habisan, meskipun dengan hutang dia bela untuk bayar kewajibannya, karena dia mau menuntut haknya di kemudian hari. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terlebih dahulu sudah diberkati, sudah diberi oleh Tuhan, dan kita rindu datang kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Seharusnya kita lakukan dengan penuh kerinduan. Biarlah kita bisa memberikan persembahan yang benar dan berkenan di hadapan Allah, karena kita rindu berelasi,
Karena bagian dari ibadah, bagian dari kita mau berjumpa, berelasi dengan Tuhan, ada suatu korban syukur yang harus dipersembahkan. Mari kita sama-sama belajar mempersembahkan yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kami semua belajar memberikan korban syukur, memberikan persembahan yang benar dan berkenan. Seperti Habel yang rindu bersekutu dengan. Biarlah kami memberikan persembahan bukan karena kewajiban, karena tuntutan, tapi karena kerinduan kami ingin bersekutu dengan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala atas kebenaran firman-Nya. Biar kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebentar kita akan menyaksikan Bapak GBI Gria Bukit Jaya. Shalom, Warta Sepekan edisi 29 Agustus 2021 akan tetap diadakan ibadah online melalui channel YouTube GBI Gria Bukit Jaya pada tanggal 5 September 2021. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang rindu memberikan persembahan dapat melalui scanning barcode yang tertera di layar atau dapat transfer ke rekening GBI Gria Bukit Jaya di nomor 52301914451. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai GBI Gria Bukit Jaya, dapat mengakses sosial media kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan Blogspot. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kalau di tengah situasi yang seperti ini Tuhan, di mana pandemi sedang terjadi Tuhan Yesus, kami masih boleh menikmati hari-hari kami di dunia ini Bapa. Kami masih boleh menikmati kesehatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Itu semua terjadi Tuhan bukan karena kemampuan kami Bapa, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi itu boleh terjadi Tuhan karena penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Bapa yang luar biasa Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami ingin untuk menyatukan hati kami Tuhan, membawa doa-doa kami ke hadapan-Mu Bapa. Kami ingin untuk
Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Ridwan Kurniawan Tuhan. Bapak biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Berkati beliau Tuhan dalam kehidupannya Bapak. Berkati beliau dalam pelayanannya Tuhan, dalam kesehatannya Bapak, dalam pekerjaannya Tuhan. Berkati beliau Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan Yesus. Agar dimanapun dia pergi Tuhan Yesus, dia dapat menjadi berkat bagi semua orang Bapak. Biar kiranya Tuhan Yesus kebijaksanaan, kasih-Mu yang luar biasa ada atas Bapak Gembala kami Tuhan. Jadikan dia Tuhan sebagai ayah yang luar biasa Tuhan Yesus, suami yang penuh kasih Tuhan. Jadikan dia orang tua yang bijaksana Tuhan Yesus dalam keluarganya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, naungan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang begitu nyata ada untuk Bapak Gembala sidang kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah rindu berdoa Bapak untuk Ibu Gembala sidang kami Tuhan, Ibu Chandra Yuti Bapak. Bapak biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Berkati beliau Tuhan Yesus sebagai istri yang penuh cinta kasih Tuhan, istri yang penuh kebijaksanaan Tuhan, istri yang menjadi penopang yang sangat hebat dalam keluarganya Bapak. Biarkanlah kiranya Tuhan Yesus kehidupan Ibu Gembala sidang kami Tuhan dapat menjadi cahaya dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Semua orang dapat melihat kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupannya Bapak. Dan melalui Ibu Gembala sidang kami Tuhan ada banyak orang yang semakin dikuatkan imannya ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kedua anaknya Bapak, untuk Aldi dan juga Renhat Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang mengetahui masa muda kedua anak ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuntun Bapak, pimpin jalan mereka Tuhan Yesus. Jangan biarkan dari masa muda mereka Tuhan, mereka menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Bapak, penyertaan-Mu selalu berada bersama mereka Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, Engkau yang mewujudkannya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, dan juga rencana-Mu yang begitu luar biasa Tuhan ada untuk mereka Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau melindungi Bapak Gembala sidang kami dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga rindu berdoa Bapak untuk setiap Tuhan Yesus pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, para pengerja-Mu di gereja ini Tuhan Yesus, terutama yang kami yang telah berjaya lelah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami Bapak, ampuni kami Tuhan Yesus. Jika seandainya Bapak kehidupan kami Tuhan masih penuh dengan dosa Bapak, jika seandainya dalam kehidupan kami Tuhan kami belum dapat menjadi contoh yang benar Bapak, kami belum dapat menjadi gambar terang Tuhan Yesus, ampuni kami Bapak, ampuni kami Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau mengajar kami Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan, agar melalui setiap proses kami Tuhan dalam kehidupan kami Bapak, kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Dan melalui kehidupan kami Tuhan Yesus, semua orang dapat melihat kasih-Mu yang begitu besar ya Bapak. Bapak, berkati kami dalam keluarga kami Tuhan, berkati pendidikan kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati kesehatan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang sangat baik, Engkau Bapa kami yang penuh kasih dan sangat luar biasa Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, pakai kami sebagaimana yang Engkau inginkan dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa Tuhan Yesus untuk para jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Bapak, di GBI Gereja Bukit Jaya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi permasalahan kami saat ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan Engkau yang menjamah Bapa, Engkau yang menyembuhkannya Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami permasalahan dalam perekonomiannya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang akan memulihkannya Bapa. Yang sedang mencari jodoh Tuhan, mencari pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikannya pada waktu yang sangat tepat Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau telah memiliki rencana yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan ketika Engkau berkata terjadi Tuhan, tidak ada yang mustahil Bapa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga ingin berdoa Tuhan sebagai gereja kami Bapak GBI Gereja Bukit Jaya Tuhan. Kalau sampai pada saat ini Tuhan Yesus, kami masih harus melakukan ibadah kami secara online Tuhan Yesus, secara virtual Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, naungan-Mu Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Lindungi kami para pengerja-Mu Tuhan Yesus, agar kami selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Lindungi kami para jemaat-Mu Tuhan, agar jangan sampai kami terus jatuh Tuhan Yesus terkena pandemi ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, ketika kami bersungguh-sungguh untuk mendatang dan memuliakan nama Tuhan Yesus, Engkau hadir melawat
bangsa dan negara kami Tuhan, untuk Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas para pimpinan yang telah Kau berikan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus, dan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan, para menteri Tuhan, anggota MPR, DPR Tuhan, semuanya Tuhan sampai dengan tingkat yang terendah di tempat ini Bapak RT RW Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang telah menetapkan mereka sebagai pemimpin bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Biar kiranya Bapak Engkau yang menuntun jalan mereka Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan mereka Tuhan, agar setiap hal yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan semua orang Tuhan Yesus. Lindungi mereka Tuhan, lindungi keluarga mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus, tuntun jalan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami Indonesia akan menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan Yesus. Bapa, kalau pada saat ini Tuhan Yesus, ada masih banyak orang yang belum mengenal Engkau dan percaya bahwa Engkaulah Juru Selamat Tuhan Yesus, kami rindu untuk berdoa Bapa. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau yang melawat Tuhan Yesus. Biarkanlah kiranya Tuhan Yesus setiap harinya Bapa terjadi semakin luar biasa Tuhan Yesus. Kegerakan jiwa-jiwa Bapa, adakan semakin banyak orang-orang Tuhan Yesus yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Ada semakin banyak orang-orang yang mengambil bagian Tuhan Yesus untuk memuridkan orang lain Bapa, untuk memberitahukan kebenaran firman-Mu ke semua orang yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menginginkan bangsa kami untuk pulih Tuhan Yesus. Kau menginginkan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang luar biasa dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus semua yang dapat terjadi sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Sebentar Bapak kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan Yesus agar kami dapat selalu sehat Tuhan Yesus. Namun kami sebelum mengakhiri ibadah kami ingin untuk menerima doa berkat yang daripada-Mu. Mari sebelum sidang jemaat kita siapkan hati dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Allah. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dan telah menyapa setiap kami Bapa. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu limpah atas setiap kami, umat-Mu, umat yang percaya dan mengasihi Engkau. Dan kami percaya pula Tuhan, dimanapun mereka berada telah Kau lawat Tuhan, dan berkat-berkat sukacita telah Kau curahkan. Apa yang mereka usahakan Tuhan, hamba percaya Kau buat berhasil Tuhan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini Kau berikan suatu kreativitas untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, agar mereka semakin berelasi dengan Engkau, membina hubungan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba percaya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.